Bapak Ibu, mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa kita. Kita mau datang kepadanya. Bapa di surga, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesabaran-Mu ya Bapa. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat berharga, di mana kami boleh ada di hadapan-Mu saat ini, menghadap Engkau, membawa diri kami di hadapan-Mu, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu ya Bapa. Bapa di sorga, mohon belas kasihan-Mu, biar kami boleh layak di hadapan-Mu, di hadapan tahta suci-Mu. Karenanya kuduskan kami ya Bapa. Ampunilah salah dosa kami, ampuni ketidaktepatan kami dalam berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Bapa, biar bersama para malaikat-Mu kami angkat hati menyembah-Mu, memuliakan Engkau, bermazmur bagi-Mu. Lewat buah bibir kami yang memuliakan Engkau. Kami mau angkat hati kami ya Bapa, untuk datang kepadamu, untuk ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, melawat setiap kami, mencengkram setiap kami, sehingga kehadiran kami di sini sungguh-sungguh membawa dampak bagi kehidupan rohani kami. Kami boleh berdialog dengan Tuhan, kami boleh bercengkrama dengan Tuhan, kami boleh menyampaikan kerinduan-kerinduan kami kepada Tuhan. Bapa, ini kami umat-Mu. Kami bawa diri kami di hadapan-Mu. Kami agungkan Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami mau sembah Engkau, Bapa. Biar setiap umat-Mu di sini mengangkat hati, mengangkat jiwa, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tak satu pun yang lewat dari lawatan-Mu, tak satu pun lewat dari jamahan-Mu, Bapa. Haleluya, Bapa. Bawa kami lebih dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, merasakan betapa indahnya ada di hadirat-Mu. Bapa, ini kami sembah bagi-Mu, Bapa.
haleluya. Bapa Allah yang esa, Kau yang ku sembah, Kau yang ku puja, Kau yang ku sembah. Allah Israel yang maha tinggi, Engkau besar, yang maha suci, Elohim Yahweh, Bapa di surga, di sini kami menyembah
bagiku. Curahkan darah-Mu, Kau tebus dosaku, Kau bayar kesalahanku, Kau
yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Oh, hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Amin. Allah Bapa di surga, Elohim Yahweh. Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, Allah Israel, Allah Israel, Allah Israel. Yang Maha Besar, Yang Maha Esa, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus. Juru selamatku. Hanya Kau yang layak, oh. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak. Dipuji, disembah. Haleluya. Haleluya. Maha besar Tuhan. Haleluya. Haleluya, Lord. Amin. Amin. Beri kami pengertian-pengertian-Mu Bapa, untuk memahami hari-hari hidup kami, memahami perjalanan hidup kami, memahami kehendak rencana-Mu, memahami keinginan-keinginan-Mu Bapa. Biar hari-hari kami tidak berlalu sia-sia, biar hari-hari kami tidak lenyap tanpa makna. Tolonglah Bapa di surga, biar kami mengisi hari-hari hidup kami dengan penuh gairah untuk mencari wajah-Mu. Bapa, terima kasih. Haleluya Bapa, amin. Hari-hari hidupku datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. amin. Hatiku Bertanya, Kau berikan jawaban. mengapa aku di sini? Mengapa aku di sini di kepala dunia? Hari-hari
pengertianmu. Hadirat pengertian Hidup ini untuk mengerti bagimu Tuhan, bagi Kaulah tujuanku, Kaulah tujuanku. Kami rindukan kerajaanmu. Mari angkat hatimu, katakan, Kau buka mataku Tuhan, Kau buka mataku. Haleluya. Hidup ini bagimu Tuhan. Haleluya. Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu Tuhan. Di ujung jalanku. Mari lebih sering katakan, Kau buka mataku Tuhan. Buka mata hati kami Bapa, cerahi pikiran kami. Oh, amin. Bagimu Engkau tujuan hidup kami ya Tuhan. Indah kerajaanmu Bapa. Haleluya. Tak pernah di ujung jalanku. Di ujung jalanku. Tak pernah beri kami pengertianmu Tuhan. Beri kami pencerahanmu. Buat kami mengerti kehendakmu Bapa. Buka mata rohani kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami Bapa. Singkapkan kehendakmu. Kami mau ikut kehendakmu. Mau ikut rencanamu Tuhan. Berjalan di jalanmu Bapa. Ikuti jejak Tuhanku Yesus.
pengertian-Mu ya Bapa. Biar kami mengerti diri kami ya Tuhan. Biar kami mengenal diri kami ya Tuhan. Kami mengerti yang takut. Maafkan di hadapan-Mu segala kesalahan kami yang tersembunyi Tuhan. Segala hasrat gairah kami yang tak sesuai mau-Mu. Segala angan-angan kami yang tak sesuai kehendak-Mu Bapa. Bersihkan kami dari keinginan yang salah. Nyatakan dosa yang tersembunyi. Nyatakan yang terselubung di hadapan-Mu. Biar kami mengerti apa kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa. Terangi jiwa hati kami ya Bapa. Agar kami melihat kesalahan yang tak sesuai mau-Mu. Engkau yang menilai hidup kami ya Bapa. Sejauh mana kami berkenan di hadapan-Mu. Biar kami menyukakan hati-Mu. Biar kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebelum berakhir hidup kami ini Tuhan, Engkau dapati kami tak bercacat celah. Buat kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam mengerti kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa. Tarik kami Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan kami berjalan sesuai mau kami ya Tuhan. Tuntun kami di jalan-jalan-Mu. Bawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Sebelum berhenti napasku ini ya Tuhan, kiranya ku berkenan di hadapan-Mu. Ubah kodrat kami. Ubah karakter kami ya Bapa. Ubah sifat-sifat kami ya Tuhan. Ubah keinginan kami yang salah ya Bapa. Ubah cita-cita kami yang tidak sesuai mau-Mu. Haleluya.
Bapa. Engkaulah kebutuhan kami, Satu-satunya kebutuhan kami. satu-satunya kebutuhan Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. kami, tak dapat hidup. Kami binasa tanpa-Mu. Kami binasa tanpa Kami tak berarti tanpa-Mu. kami tak berarti tanpa Engkau sumber kehidupan. Engkau sumber keselamatan. Engkau sumber kekuatan. Engkau pemelihara jiwaku Tuhan. Engkaulah penolongku. Bawa kami sampai ke rumah-Mu. Di rumah Bapa yang bakal. Di langit baru dan bumi yang baru. Rindu kami bertemu dengan Tuhanku Yesus. Kami ingin berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kami ingin bertemu muka dengan Allahku. Bertemu muka dengan Juru Selamatku. Rindu kami bertemu segera dengan-Mu Tuhan. Bersama-Mu selamanya. Melayani-Mu selamanya. Menghambakan diri kepada-Mu. Kami mau jadi pelayan-Mu Tuhan. Sejak di bumi sampai di surga. Melayani perasaanmu. Melayani keinginanmu. Melayani kesukaanmu. Haleluya, haleluya. Persiapkan kami pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Persiapkan kami masuk ke rumah Bapa di surga. Bersama Tuhanku Yesus Kristus. Persiapkan kami ya Bapa. Kami mau pulang ke rumah-Mu yang abadi. Kami rindu bertemu muka dengan-Mu Tuhan Yesus. Bersama-Mu selamanya. Haleluya, amin. Rindu kami bersama-Mu selamanya. Menikmati keindahan-Mu Tuhan. Menikmati
kasih Tuhan. Mari kita datang berperkara pribadi lepas pribadi. Sampaikan kerinduanmu, sampaikan pergumulanmu, sampaikan persoalanmu, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan. Berbicaralah kepadanya dari hati ke hati. Berbicaralah kepadanya. Dia maha mengerti, Dia maha mengetahui. Dia yang mengerti tetesan air mata kita. Dia yang mengerti gerak hati kita, pikiran kita. Datanglah kepadanya. Allah maha besar. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami yang hidup dalam tekanan, hidup dalam segala keterbatasan. Kami yang ada di dalam berbagai masalah kehidupan. Kami menghadap Engkau Bapa di sorga. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami kepadamu. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Kami rindu Bapa, lewat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, sungguh mendatangkan kebaikan, di mana kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Tolong kami ya Bapa di surga, biar lewat setiap masalah yang kami hadapi, kami dapat menemukan Tuhan, kami menemukan rencana-Mu, kami menemukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau tolong umat-Mu, Engkau teguhkan, kekuatkan. Yang lemah Engkau beri kekuatan yang baru, yang kecewa Engkau balut, yang mundur Engkau tarik kembali ya Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan ya Bapa. Ikatan dosa, ikatan dunia, ikatan kuasa setan iblis dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kami semakin bergairah mencari wajah-Mu. Sebab hanya satu gairah kami yang benar, gairah yang sesungguhnya, yaitu mencari wajah-Mu. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah kesukaan kami. Haleluya Bapa. Engkau gairah hidupku. Amin. Ini pengakuan kami Bapa. Tak ada selain diri, hanya Engkaulah Bapa. Ku hidup hanya bagi-Mu. Amin. Untuk kesukaan Bapa Dalam segala hal, segala segala perkara. Amin. itu kebahagiaan Yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu. Sekali lagi, Engkau gairah hidupku Tuhan. Lebih dari gairah apapun Tuhan. Lebih dari gairah makan kami, lebih dari gairah minum kami. Engkaulah gairah kami yang sesungguhnya. Kolo masana batara keos, hiro dalam masanya mana kasea. Ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk kesukaan Bapa dalam segala perkara. Itu kebahagiaan
yang merancangnya, Engkau yang menciptakannya. Tuhan, amin. Mestinya apapun, Engkau yang ciptakan aku, haleluya. Engkau yang buatku ada satu dalam Tuhan kepadamu. Mestinya apapun, amin, 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 amin. Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau telah membeli dengan harga yang lunas dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Keinginan Bapa, keinginan Bapa, nyapa itu. Saatnya Kau berbicara kepada kami. Karenanya urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, agar kami dapat menangkap kebenaran-Mu dengan lengkap, dengan utuh. Bahkan kami boleh mengenakannya dalam kehidupan kami. Tolonglah Bapa, sebelum berhenti napasku ini, biarlah aku sungguh-sungguh dapat mengenakan hidup putra-Mu, Tuhan Yesus, dalam kehidupanku. Sehingga kami semua bisa berkata seperti hamba-Mu Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tolonglah Bapa, sebelum berhenti jantungku ini, sebelum berhenti nadiku ini, aku benar-benar hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Terima kasih Bapa, karenanya berbicaralah ya Tuhan, sampaikanlah isi hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak kala Raja Daud berkata, aku ingin menikmati bait-Mu, di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat itu, Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya Raja Daud dapat melihat dirinya di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan dapat menyelidiki hati dan batinnya. Itulah mengapa di bagian lain Raja Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan, ketahuilah segala kepikiranku. Jadi menikmati baitnya di sini dan menyelidiki kehendaknya, itulah yang menjadi tujuan Daud ada di rumah Tuhan, di baitnya. Kata bakar itu berarti mencari jawaban atau merenungkan keputusan-keputusan yang telah diambil dan akan diambil. Dan
hanya di rumah Tuhanlah Raja Daud dapat menyelaraskan strateginya dengan kehendak ilahi. Di hadirat Tuhanlah kita dapat menyelaraskan segala keinginan, hasrat, cita-cita, gairah, dan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi tujuan kita ada di hadiratnya, tujuan kita menikmati baitnya, supaya kita bisa mengenali Allah dengan benar, melihat kemuliaannya, melihat kesuciannya, melihat kebenarannya. Sehingga kita dapat melihat diri kita dan mencocokkan keberadaan kita yang saya sebutkan tadi, gairah kita, keinginan kita, kebutuhan kita, supaya benar-benar selaras dengan keinginan Tuhan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sejati. Itulah kekristenan yang benar. Itulah pelayanan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dengan kita terus-menerus atau membiasakan diri ada di hadirat Allah Bapak Ibu, maka kita akan terus dapat melihat, semakin sering melihat, semakin banyak melihat hal-hal yang ada di dalam diri kita, dan kemudian kita akan bisa memilah apa yang sesuai dengan kehendak Allah atau apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga nanti Bapak Ibu sampai pada satu titik, karena terus dibiasakan sampai mengerucut, sampai nanti pada satu titik hanya satu yang kita ingini, yaitu Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Raja Daud, hanya satu yang kuingini, hanya satu yang kuinginkan, hanya satu yang kubutuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang kekasih, orang yang tidak membiasakan diri, orang yang tidak merindukan ada di bait Allah, ada di rumah Tuhan, ada di hadirat Allah, pasti tidak mengerti apa yang Allah inginkan untuk dirinya. Nah, yang dia inginkan adalah apa yang dia senangi. Sekali lagi, kalau orang tidak terbiasa ada di hadirat Allah seperti ini, maka pasti keinginannya liar. Catat baik. Keinginannya pasti liar. Banyak hal yang dia ingini. Banyak hal yang dia mau. Dan pusatnya, titiknya, dia seperti tadi kalau kita di hadirat Allah, memperkarakan hidup kita, nanti mengerucut sampai pada satu titik, sampai hanya keinginan Tuhan yang kita ingini. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak menikmati baitnya, tidak ada di dalam rumah Tuhan senantiasa, maka keinginannya akan semakin liar, keinginannya semakin banyak, yang puncaknya adalah dialah yang menjadi puncak kesenangan. Dialah yang menjadi puncak kesukaan. Yang sebenarnya bisa dibahasakan dengan bahasa lain. Dialah yang menjadi Allahnya. Dialah yang menjadi ilahnya. Dialah menjadi tuannya. Dialah yang menjadi tuannya. Ya. Makanya Bapak Ibu, konsekuensi menyebut, konsekuensi percaya, konsekuensi mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah membawa diri kita
tunduk mutlak kepadanya. Sehingga kita tidak memiliki keinginan yang lain selain melakukan keinginannya. Mungkin kita bingung dan bertanya, bagaimana kita bisa hidup dengan seperti itu, Pak? Keinginan Allah itu pasti keinginan yang baik, keinginan yang benar. Kalau kita membawa keinginan kita dan menundukkan di hadapan Tuhan dan hanya mau melakukan keinginan Tuhan, maka Bapak Ibu, segala yang baik, segala yang benar, itulah yang akan kita miliki, itulah yang akan kita nikmati. Sebab Tuhan memang mau selalu memberikan anaknya yang baik. Allah sebagai Bapa selalu ingin memberikan anaknya yang benar, yang terbaik. Jangankan Allah yang maha kasih, manusia saja yang masih hidup dalam dosa, bahkan manusia yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anaknya. Demikian dikatakan di dalam Matius. Tidak ada anak yang meminta roti kepada orang tuanya kemudian diberi ular, diberi batu. Tidak ada. Bahkan orang tua yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Allah. Karenanya kalau kita menjadikan keinginan Tuhan satu-satunya keinginan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Sebab memang itulah keinginan Tuhan. Tetapi kalau kita mau jalan sesuai dengan keinginan kita, maka kebinasaanlah yang akan kita dapati. Karena apa Bapak Ibu? Karena keinginan manusia itu tidak pernah bisa memiliki titik, memiliki batas. Tidak. Manusia itu punya keinginan yang tidak terbatas. Selalu ingin. Tanpa batas. Tanpa batas. Hari ini puji Tuhan diberi rumah. Ukuran 45 meter persegi. Besok lusa, bulan depan, tahun depan. Dia mengingini rumah yang lebih besar. Dia sudah punya rumah yang lebih besar. 2-3 tahun ke depan dia mengingini rumah yang lebih besar lagi. Setelah melihat orang di sekitarnya ternyata yang lebih besar, ada yang lebih megah. Timbul keinginan. Sehingga manusia akan tergulung dalam keinginannya. Sampai nanti pada kebinasaan. Sebab akhirnya orang yang hidup menurut keinginannya, menjadikan keinginannya menjadi pusat hidupnya, menjadi kesukaannya menjadi pusat hidupnya, tidak akan bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidup menuruti keinginannya dan kemauannya, hanya memuaskan keinginan dan kemauannya saja, tidak mau menundukkan keinginannya dan kemauannya kepada Tuhan, maka dia tidak akan bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak bisa. Kalaupun dia mengaku dengan mulutnya, dia mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu hanya lip service. Sebab konsekuensi seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, konsekuensi dari orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia harus tunduk pada otoritas Yesus sebagai Tuhan. Dia harus menundukkan keinginannya pada keinginan Tuhan. Sampai terwujud apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Allah di bumi itu menyangkut pada orang-orang percaya. Sebab pemerintahan Allah
Sekali lagi, pemerintahan Allah itu bukan pemerintahan secara politis. Tuhan Yesus tidak memerintah di dalam dunia ini secara politis. Tuhan Yesus tidak memiliki kerajaan secara politis di dunia ini. Tetapi dia punya kerajaan. Dia memerintah atas orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepada orang-orang itulah Tuhan memerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, karenanya pertemuan seperti ini merupakan sarana yang paling tepat untuk kita terus melihat keinginan kita. Apakah keinginan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan? Sebab apa yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kalau kita benar-benar di hadirat Allah, maka Tuhan akan menunjukkan itu. Apa yang menjadi cita-cita kita yang tidak sesuai dengan cita-citanya Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Apa yang menjadi planning-planning kita, program-program kita yang tidak sesuai dengan planning dan program Tuhan, Tuhan akan nyatakan. Dan seperti yang saya katakan, seperti Raja Daud berkata, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal, tidak banyak hal. Satu hal saja yang ku minta. Itu menunjukkan bahwa keinginan Raja Daud hanya satu. Yaitu bagaimana dia menikmati Tuhan. Dan semua kita harus ada di dalam sikap seperti itu. Sebab nanti Bapak Ibu, nanti perhatikan dengan baik, nanti di ujung napas kita, sekali lagi, di ujung napas kita, tidak ada lagi yang bisa kita ingini. Sekali lagi, di ujung napas kita, yang kita butuhkan itu tidak ada yang lain, hanya satu, Tuhan. Hanya satu tuh, yaitu Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerucutkan keinginan kita hanya pada Tuhan saja, tidak bisa. Tidak bisa. Dan orang seperti nanti tersiksa. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan, yang memuaskan hasrat keinginannya, pada saat di ujung maut, dia akan tersiksa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan, sudah tidak bisa melepaskan keinginannya yang begitu banyak, padahal napasnya sudah mau putus. Napasnya sudah mau putus, keinginannya dia tidak bisa lepaskan. Karenanya Tuhan memanggil kita ada di hadirat Allah supaya kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, mengerucut sampai satu saja yang ku minta. Satu saja yang ku ingini. Satu saja gairahku, Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya, bukan salah satunya, ya Tuhan. Satu-satunya. Dan itulah yang benar. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya keinginan, dia akan bersuka cita di akhir napasnya. Dia akan bergirang, dia akan berbahagia. Sebab nanti dia akan pulang dengan kemerdekaan. Sebab dia sudah menanggalkan segala keinginan-keinginannya sejak di dunia ini. Sejak di dunia ini. Dan memang harus demikian. Sebab kalau nanti Bapak Ibu di sorga, tidak boleh ada keinginan yang lain selain keinginannya Tuhan. Sekali lagi, di kerajaan sorga nanti, di langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu tidak boleh punya keinginan yang lain selain keinginannya Tuhan yang dilaksanakan. Nah, karenanya sebelum sampai ke sana, Tuhan sudah melatih kita di bumi ini. Dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Menjadikan Tuhan keinginan kita satu-satunya sejak di bumi ini. Sehingga kita bisa layak masuk ke dalam kerajaannya di langit baru bumi baru. Sebab langit baru bumi baru. Sebab memang kita hanya punya satu keinginan, yaitu keinginannya Tuhan. Apa yang menjadi keinginannya, itulah yang kuingini. Apa yang jadi hasratnya, itulah yang kuasrati. Apa yang menjadi
Kehendaknya itulah yang ku kehendaki. Itu hanya bisa kalau Bapak Ibu terus ada di hadirat Allah seperti ini, memuji menyembah Dia, berdialog dengan Dia, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang bisa membuat Bapak Ibu bisa sampai pada hanya satu keinginan, yaitu keinginan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, Hanya Engkau yang ku miliki. Amin. Kerinduan, kehausan dapat ku memandang. Saat ku pulang ya Tuhan, menghadap Bapa, hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Ku miliki kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, Bapak UMP, untuk kita dalam doa. Dapat Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami boleh menikmati persekutuan dengan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah kiranya Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang hadir dan jemaat Tuhan yang hadir. Ini boleh melatih hidup kami. Ini boleh melatih spiritualitas kami ya Bapa. Supaya kami semakin kuat di dalam kehendak-Mu. Supaya kami boleh semakin dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang baik, dan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kesetiaan setiap umat-Mu yang hadir pada malam ini. Berkati juga umat-Mu yang menyaksikan secara streaming. Kami percaya ya Bapa, kesetiaan kami di dalam menghadiri pertemuan bersama ibadah doa pada malam ini tidak ada yang sia-sia. Buat kami semakin dekat kepadamu. Buat kami hidup kami semakin bergantung kepadamu. Biarlah kami terus semakin bergairah mengasihi Engkau dimanapun kami berada. Kami menyerahkan umat-Mu, jemaat-Mu, para pelayan Tuhan yang akan ambil bagian buat melayani di ibadah minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi para pelayan-Mu. Engkau memberikan kuasa-Mu atas setiap pelayan-Mu. Biarlah ibadah ini, ruangan ini, Tuhan memenuhi dengan hadirat-Mu. Biarlah setiap orang yang datang ke gereja ini, mereka boleh dilawat oleh Engkau. Mereka yang datang ke tempat ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Roh Kudus. Murnikan setiap hati kami, bersihkan setiap hidup kami. Biarlah setipis apapun kesalahan di dalam hidup kami mau luruskan di hadapan-Mu Bapa. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan anaknya. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, pelayanan dan pekerjaan mereka. Berkati seluruh gembala cabang. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah terus Tuhan Engkau beserta dengan mereka. Engkau menguatkan mereka. Mereka tetap setia di dalam panggilan-Mu. Setiap pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami hanya menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya lewat pergumulan, lewat permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu, itu semakin mendewasakan mereka. Itu mendewasakan kami, memurnikan kami. Semakin kami mencintai-Mu ya Bapa. Terima kasih.
biarlah terus kiranya Engkau terus menyertai kami ya Roh Kudus. Pertemuan doa malam ini akan berakhir, tetapi biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu sampai selama-lamanya. Bukan hanya ketika di gereja ini, tetapi ketika kami mengakhiri pertemuan doa ini. Tapi sebelum itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami lewat curahan berkat-Mu ketika kami mengangkat tangan. Mari jemaat Tuhan, umat-Mu Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Bapa Elohim Yahweh. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus menuntun kita, menyertai kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang menjemput kita. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.